Sejarah Shogun Jepang penuh dengan fakta menarik. Berikut beberapa di antaranya. 1. Awal mula Shogun. Gelar Shogun pertama kali digunakan pada abad ke-8 di Jepang. Minamoto no Yoritomo dianggap sebagai Shogun pertama setelah mendirikan Shogunat Kamakura pada tahun 1192. 2. Pengendalian militer. Shogun memegang kekuasaan militer tertinggi di Jepang. Mereka tidak hanya menjadi komandan tentara, tetapi juga memerintah atas wilayah mereka secara politik dan ekonomi. 3. Keshogunan. Salah satu periode shogun yang paling terkenal adalah Keshogunan Tokugawa yang berkuasa dari tahun 1923 hingga 1968. Ini adalah zaman ketika Jepang mengalami periode Edo yang relatif stabil dan terisolasi dari dunia luar. 4. Isolasi dari dunia luar. Pada zaman Keshogunan Tokugawa, Jepang menerapkan kebijakan isolasi diri yang ketat, sakoku, yang membatasi kontak dengan bangsa-bangsa barat dan negara lainnya, kecuali melalui perdagangan terbatas dengan Belanda dan Tiongkok di Pulau Dejima. 5. Pergeseran kekuasaan ke kaisar. Periode Meiji, November 1912, menandai akhir dari kekuasaan shogun dan kembalinya kekuasaan politik langsung kepada kaisar Jepang. Restorasi Meiji mengakhiri berabad-abad pemerintahan feodal dan membawa Jepang menuju modernisasi. 6. Pengaruh budaya. Meskipun peran shogun dalam politik sangat penting, mereka juga memainkan peran penting dalam pengembangan seni bela diri Jepang seperti Kendo, Iaido, dan Kyudo, serta dalam promosi seni rupa tradisional seperti lukisan sumi-e dan ukiyo-e. Berikut beberapa fakta unik tentang Miyamoto Musashi. 1. Pendekar pedang tangan kosong. Selain mahir dalam menggunakan pedang, Musashi juga terampil dalam pertarungan tangan kosong, kakto. Dia mengembangkan teknik yang dikenal sebagai Niten Ichiryu yang menggunakan pedang ganda, katana, dan wakizashi. 2. Duel dengan Sasaki Kojiro. Musashi terlibat dalam duel terkenal dengan Sasaki Kojiro pada tahun 1912 di Pulau Ganryu. Dia datang terlambat dan tiba-tiba menggunakan pedang boken yang lebih pendek untuk mengalahkan Kojiro yang menggunakan pedang panjang. Ini menunjukkan kecerdikan dan keterampilan taktisnya. 3. Menulis The Book of Five Rings. Setelah pensiun dari pertempuran aktif, Musashi menulis buku terkenalnya The Book of Five Rings, Gorin no Sho. Buku ini tidak hanya berisi strategi bela diri, tetapi juga berbagai prinsip filosofis dan spiritual yang relevan dalam konteks seni bela diri dan kehidupan sehari-hari. 4. Pengalaman meditasi dan pembelajaran. Musashi menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memperdalam pemahaman tentang seni bela diri, termasuk melalui meditasi dan pengalaman langsung dalam pertempuran. Pendekatannya yang holistik terhadap seni bela diri membedakannya dari prajurit lain pada zamannya. 5. Kehidupan sebagai Ronin. Setelah Perang Saudara Jepang, Musashi hidup sebagai Ronin, samurai tanpa tuan. Meskipun tidak berafiliasi dengan klan atau tuan, labanya sebagai pendekar terkenal tetap terjaga, dan ia menjadi figur yang dihormati di kalangan samurai dan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Ronin di Jepang. 1. Asal-usul istilah Ronin. Kata Ronin secara harfiah berarti orang yang mengarungi gelombang atau orang yang berjalan sendirian. Ini merujuk pada samurai yang kehilangan tuannya dan menjadi samurai tanpa tuan. 2. Kehidupan yang tidak teratur. Ronin sering menghadapi tantangan ekonomi dan sosial karena kehilangan status mereka sebagai samurai terafiliasi dengan klan atau keluarga. 3. Kode etik yang dipertahankan. Meskipun tidak lagi memiliki tuan, banyak Ronin mempertahankan kode etik samurai seperti Bushido yang menekankan keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. 4. Peran dalam sejarah. Beberapa Ronin terkenal dalam sejarah Jepang memiliki cerita yang menarik. Misalnya, Paptudu Ronin, yang terkenal melakukan pembalasan atas kematian tuan mereka, dan kisah mereka telah menjadi subjek drama, film, dan cerita populer di Jepang. 5. Rekrutmen oleh pengusaha. Beberapa Ronin dipekerjakan oleh pengusaha atau kelompok kriminal untuk melindungi kepentingan mereka atau untuk melaksanakan tindakan yang tidak legal. 6. Lifestyle dan seni pertahanan diri. Banyak Ronin mengembangkan keterampilan dalam seni bela diri dan bertahan hidup karena mereka seringkali harus mengandalkan keterampilan mereka untuk mencari nafkah atau mempertahankan diri dari ancaman. Ronin adalah bagian penting dari budaya samurai Jepang dan mewakili kompleksitas dalam tradisi, kode etik, serta tantangan sosial yang dihadapi oleh prajurit tanpa tuan dalam sejarah Jepang. Samurai Jepang memiliki sejarah yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial,
politik, dan budaya di Jepang feodal. Berikut adalah sejarah dan beberapa fakta menarik tentang samurai. 1. Asal-usul. Istilah samurai berasal dari kata dalam bahasa Jepang kuno yang berarti yang melayani. Awalnya, samurai adalah prajurit yang melayani kaisar atau pemimpin setempat pada abad ke-8 hingga abad ke-12. 2. Puncak kekuasaan pada periode Kamakura, abad ke-12 hingga ke-16, dan periode Muromachi, abad ke-16 hingga ke-16, samurai menjadi kelas sosial dan militer yang dominan di Jepang. Mereka melayani daimyo, penguasa feodal, dan membentuk sistem feodal yang kompleks. 3. Periode feodal. Periode Sengoku, abad ke-15, adalah masa perang saudara di Jepang, di mana samurai terlibat dalam pertempuran yang sengit untuk kekuasaan dan wilayah. Periode ini juga melihat munculnya strategi militer baru dan perubahan dalam seni bela diri. Era Edo. Pada periode Edo, abad ke-11 hingga ke-19, Jepang mengalami periode perdamaian yang relatif stabil di bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa. Samurai berfungsi sebagai administrator lokal dan petugas pemerintahan, tetapi kehilangan peran utamanya sebagai prajurit aktif. 5. Akhir era samurai. Pada akhir abad ke-11, modernisi Jepang di bawah restorasi Meiji mengakhiri sistem feodal, termasuk peran samurai sebagai kelas militer. Mereka dihapuskan dan digantikan oleh tentara modern. Hitokiri Genzai adalah nama samaran dari Sasaki Kojiro, seorang samurai terkenal dari era Sengoku di Jepang. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Hitokiri Genzai. 1. Keterampilan menggunakan nodachi. Sasaki Kojiro adalah seorang ahli dalam menggunakan nodachi, atau pedang besar Jepang yang lebih panjang dari katana standar. Gayanya yang tenang dan kecepatannya membuatnya terkenal di kalangan samurai pada masanya. 2. Teknik Tsubame Geishi. Salah satu dari teknik andalannya adalah Tsubame Geishi, putaran burung layang-layang, yang merupakan gerakan mematikan yang melibatkan putaran cepat pedangnya dengan gerakan seperti sayap burung layang-layang. 3. Hubungan dengan Miyamoto Musashi Kojiro terkenal karena pertarungan legendarisnya dengan Miyamoto Musashi pada tahun 1912 di Pulau Ganryujima. Pertarungan ini menjadi salah satu duel paling terkenal dalam sejarah samurai dan menetapkan reputasi Musashi sebagai salah satu swordsman terhebat dalam sejarah Jepang. 4. Sifat karismatik. Meskipun terkenal sebagai pendekar yang mematikan, Sasaki Kojiro juga dikenal karena karismanya yang menginspirasi pengikut dan pendukungnya. Dia memiliki reputasi sebagai samurai yang kuat dan andal di medan perang. Meme, akhir yang misterius. Setelah kalah dalam duel melawan Musashi, nasib akhir Sasaki Kojiro menjadi misteri. Legenda menyatakan bahwa Musashi membiarkannya hidup, tetapi tidak ada catatan yang pasti tentang apa yang terjadi padanya setelah itu. Fakta unik tentang Black Samurai di Jepang, khususnya Yasuke, adalah asal-usulnya. Yasuke diyakini berasal dari Afrika Timur, kemungkinan besar dari wilayah yang sekarang menjadi Mozambik. 2. Kehadiran di Jepang. Dia tiba di Jepang pada tahun 1979 sebagai seorang budak atau pelayan dari seorang pedagang Portugis. Diterima oleh Oda Nobunaga. Yasuke menarik perhatian Oda Nobunaga karena postur dan warna kulitnya yang tidak lazim bagi orang Jepang pada waktu itu. Nobunaga akhirnya mengangkatnya sebagai samurai, yang sangat tidak lazim untuk seorang asing pada masa itu. 4. Pergaulan dengan samurai. Terkenal. Yasuke menjadi pendamping pribadi Oda Nobunaga dan diketahui berhubungan dengan beberapa samurai terkenal lainnya, seperti Toyotomi Hideyoshi. Warisan dan legenda. Meskipun catatan sejarah tentang Yasuke terbatas, kehadirannya telah memberikan inspirasi untuk berbagai karya fiksi, termasuk novel, manga, dan film. 6. Status istimewa. Yasuke adalah salah satu dari sedikit orang non-Jepang yang diakui sebagai samurai pada zaman itu, menunjukkan bahwa prestasinya sangat luar biasa dalam budaya samurai yang ketat terstruktur. Kisah Yasuke menyoroti hubungan Jepang yang kompleks dengan dunia luar pada masa itu, dan tetap menjadi objek minat dalam sejarah dan budaya populer hingga hari ini.